Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afudi Putra, NIM saya 4425100044. Perkenalkan, nama saya Zara Firdani dengan NIM 4425100063. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perilaku konstitusional warga negara. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah aturan dasar yang digunakan untuk mengatur jalannya suatu organisasi termasuk negara. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi menjadi pedoman utama agar pemerintahan berjalan teratur dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya konstitusi, hubungan antara pemerintah dan rakyat dapat diatur dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada bentuk konstitusi. Konstitusi ini ada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi bertulis berbentuk dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar. Sedangkan konstitusi tidak tertulis berasal dari kebiasaan atau praktik ketatanegaraan yang dilakukan secara terus-menerus hingga menjadi aturan yang dihormati. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian luas dan sempitnya. Dalam arti luas, konstitusi mencakup semua hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi hanya merujuk pada Undang-Undang Dasar atau UUD. Lalu selanjutnya ada konstitusi di Indonesia. Di Indonesia ini konstitusi yang berlaku adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945. UUD ini disahkan setelah Indonesia merdeka, menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 juga pernah mengalami amandemen untuk menyesuaikan perkembangan demokrasi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kedudukan konstitusi. UUD NRI 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum dasar sekaligus hukum tertinggi di Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD. Karena itu, konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban hukum dan kehidupan bernegara. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu konstitusionalisme. Pengertian konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah paham yang menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau hukum. Pemerintah ini tidak boleh menjalankan kekuasaan secara bebas tanpa aturan. Selanjutnya itu ada tujuannya. Tujuan utama konstitusionalisme adalah mencegah terjadinya kekuasaan yang sewenang-wenang. Dengan adanya pembatasan, pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya secara adil dan sesuai hukum. Selanjutnya itu ada prinsip dasarnya. Prinsip utama konstitusionalisme adalah limited government, yaitu pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Lalu dasar pemikirannya, konstitusionalisme muncul karena adanya pemikiran bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan jika tidak dibatasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Lord Acton yang mengatakan power tends to corrupt, yang berarti kekuasaan cenderung menimbulkan penyimpangan. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri konstitusionalisme. Antara lain, adanya pembagian kekuasaan antara lembaga negara, peradilan yang mandiri, jaminan hak asasi manusia, dan pembatasan masa jabatan pemimpin. Semua itu bertujuan agar kekuasaan dapat saling mengawasi dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Intinya itu dari konstitusionalisme adalah bahwa konstitusi tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak rakyat. Selanjutnya yaitu ada konstitusionalitas. Pengertian konstitusionalitas adalah kesesuaian suatu aturan atau undang-undang dengan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Maknanya, makna konstitusional dan tidak konstitusional. Suatu aturan disebut konstitusional jika sesuai dengan UUD. Sebaliknya, aturan disebut tidak konstitusional jika bertentangan dengan UUD. Misalnya, melanggar hak asasi manusia atau ketentuan dalam konstitusi. Selanjutnya yaitu ada fungsi konstitusionalitas. Fungsi konstitusionalitas adalah memastikan bahwa seluruh peraturan tetap sejalan dengan UUD sehingga sistem hukum berjalan dengan tertib dan adil.
Pengujian konstitusionalitas melakukan judicial review, yaitu proses pengujian undang-undang terhadap UUD. Lembaga yang berwenang di Indonesia yaitu adalah Mahkamah Konstitusi, berperan menjaga agar semua undang-undang tetap sesuai dengan konstitusi. Pihak yang dapat mengajukan judicial review ini antara lain warga negara Indonesia, masyarakat adat, badan hukum, dan lembaga negara yang merasa hak atau kewenangannya dirugikan. Hasil putusan MK ini bisa berupa dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima. Jika dikabulkan, maka aturan yang bertentangan dengan UUD dapat dibatalkan. Budaya sadar berkonstitusi. Budaya sadar berkonstitusi adalah sikap memahami, menghargai, dan menaati aturan dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini tidak hanya sebatas mengetahui isi Undang-Undang Dasar, tetapi juga melaksanakan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri budaya sadar berkonstitusi. Yang pertama, berlaku bagi seluruh warga negara maupun pejabat negara. Yang kedua, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Yang ketiga, dipengaruhi oleh pemahaman terhadap isi Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir, dibentuk melalui pendidikan serta sosialisasi yang terus-menerus. Lalu ada manfaat sadar konstitusi. Sadar konstitusi memberikan dampak positif dalam kehidupan bernegara karena membuat masyarakat dan pemerintah menjalankan hak serta kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran konstitusi, kehidupan berbangsa menjadilah tertib, adil, dan demokratis. Manfaat sadar konstitusi itu, yang pertama ada melindungi hak-hak warga negara, yang kedua mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bernegara seperti pemilu, dan yang ketiga mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap sesuai aturan, yang keempat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Lalu ada perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional adalah perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak menyimpang dari aturan negara. Sikap ini penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, serta menghormati hukum. Bentuk perilaku konstitusional. Yang pertama, dilakukan oleh seluruh warga negara. Yang kedua, dilakukan juga oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Yang keempat, ikut serta dalam pemilu sebagai bentuk partisipasi warga negara. Dan yang terakhir, menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Lalu pentingnya perilaku konstitusional. Perilaku konstitusional penting agar konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perilaku yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan bernegara dapat berjalan lebih tertib, adil, dan sesuai dengan tujuan negara. Pentingnya perilaku konstitusional. Yang pertama, konstitusional tidak hanya menjadi dokumen tertulis saja. Yang kedua, menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menjaga ketertiban serta kestabilan negara. Yang keempat, membantu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Dan yang terakhir, membentuk warga negara yang taat terhadap hukum. Kesimpulannya, konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum tertulis, tetapi menjadi dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta menjadi acuan bagi seluruh peraturan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan budaya sadar berkonstitusi yang dibentuk melalui pendidikan dan sosialisasi, baik kepada warga negara maupun pejabat negara. Kesadaran tersebut harus diwujudkan dalam perilaku konstitusional, yaitu sikap dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan adanya perilaku konstitusional, konstitusi tidak hanya menjadi dokumen tertulis tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata untuk menjaga ketertiban negara, melindungi hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta membantu mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sekian, terima kasih.